Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa meneruskan kajian fikih zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga dengan pengajian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, motivasi yang berkobar-kobar untuk mengembangkan Lazisnu, lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama, dalam rangka menghadirkan eksistensi kontribusi real Nahdlatul Ulama untuk warga Nahdlatul Ulama dan bangsa tercinta ini. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah ila muallifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami' muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama, khususan hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa habasbullah Syekh Bishri Syansyuri wa jami' ulama'i Nahdlatul Ulama, khususan Syekhina Ahmad Fajmi Muji wa Syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa Syekhina Ahmad Nafi Abdillah wa Syekhina Suyuti Abdul Qadir, Syekhina Abdullah Zanzalam, Syekhina Ali Fatah Yaqub, Syekhina Abdul Qamal, Syekhina Zainuddin Damyati, jami'i masyayikhi wa asatidhi, semua praktisi Lazisnu di seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kegigihan, semangat yang besar untuk menggerakkan potensi zakat infak sedekah di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 173, masih membahas tentang apakah hutang itu menghalangi kewajiban berzakat apa tidak. Banyak sekali pandangan para ulama dan 7 argumentasi disampaikan oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi untuk mengokohkan pandangan bahwa hutang itu menghalangi kewajiban berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ajli hadhil wujuh, dan dari mempertimbangkan aspek-aspek pemikiran-pemikiran al-mazkurati yang sudah disebut, mulai pemilikan orang yang punya hutang itu lemah, kemudian pemilik hutang itu yang justru dituntut untuk membersihkan hartanya, bukan orang yang punya hutang. Kemudian orang yang punya hutang yang menghabiskan nisab harta itu atau mengurangi kadarnya itu justru boleh mengambil zakat atas nama gharim atau fuqara. Kemudian zakat itu diwajibkan dalam posisi seseorang itu sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian zakat itu diwajibkan untuk menolong orang-orang yang punya kebutuhan, sedangkan dirinya sendiri justru punya kebutuhan untuk melunasi hutangnya. Kemudian statement yang luar biasa dari Sayyidina Utsman yang mengatakan bahwa siapa yang punya hutang harus melunasi hutangnya dulu, baru ketika sisa uangnya masih digunakan untuk berzakat. Kalau tidak, berarti tidak wajib berzakat. Jadi ada 6 argumentasi yang dibangun oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Dari itulah zahaba berpendapat jumhurul fuqaha'i, mayoritas ulama ahli fikih, berpendapat apa? Ila anna daina, bahwa sesungguhnya hutang, yamna'u, mencegah hutang itu, wujub zakati, kewajiban berzakat, dengan 4
alasan, 4 argumentasi yang tadi saya sampaikan, mayoritas ulama-ulama ahli fikih memutuskan bahwa hutang itu menghalangi orang untuk berzakat. Orang yang punya hutang tidak wajib mengeluarkan zakat karena kewajiban dia adalah melunasi hutangnya, bukan mengeluarkan zakat. Au yungqisu biqadrihi, atau hutang itu mengurangi biqadrihi, dengan kadarnya hutang itu mengurangi persentase harta yang wajib dizakati. Ketika misalnya orang itu punya harta 80 juta, dia punya hutang 30, berarti 80 dikurangi 30 untuk membayar hutang, berarti sisa uangnya tinggal 50. Nah, apakah 50 itu sudah masuk nisab zakat apa belum? Kalau masih, ya wajib dizakati. Kalau tidak, ya tidak wajib dizakati. Fil amwalil batinah, di dalam harta-harta yang tidak kelihatan, contohnya an-nuqudi, emas dan perak, wa urudi tijarati, dan harta dagangan. Jadi dalam kasus al-amwal al-batinah, harta-harta yang tidak terlihat dengan gamblang, yaitu emas, perak, dan harta dagang, menurut jumhurul fuqaha, mayoritas ulama-ulama ahli fikih, hutang itu menghalangi orang untuk membayar zakat. Tidak ada kewajiban orang untuk membayar zakat karena kewajiban pertama dia adalah melunasi hutangnya atau mengurangi persentase harta yang wajib dizakati. Wa bihi qala Atha, pendapat ini disampaikan oleh Imam Atha, wa Sulaiman bin Yasar, dan Imam Sulaiman bin Yasar, wal Hasan, dan Imam Hasan, wal Nakhai, dan Imam Nakhai, wal Lais, dan Imam Lais, wa Malikun, dan Imam Malik, wa Thawri, dan Imam Thawri, wal Auza'i, dan Imam Auza'i, ini ulama-ulama besar, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Ishaqu, dan Imam Ishaq, wa Abu Thawr, dan Imam Abu Thawr, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wa ashabuh, para murid-murid Imam Abu Hanifah. Walam yukhalifi dzalika, dan tidak menentang, tidak berbeda pendapat dalam masalah ini illa Rabi'ah, kecuali Imam Rabi'ah, wa Hammad bin Sulaiman, dan Hammad bin Sulaiman, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i fil Jadid, di dalam Qaul Jadid, pendapat yang disampaikan Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Ammal amwal al-zahirah, itu tadi di dalam kasus al-amwal al-batinah, harta-harta yang tidak terlihat dengan gamblang karena itu menjadi privasi orangnya. Jadi harta emas dan dagang. Ammal amwal al-zahirah, ammal amwalu, adapun harta-harta al-zahiratu yang tampak, yang semua orang bisa menghitung, al-mawashi, hewan ternak, kerbau, kambing, sapi, onta, wazzuru'u, dan tanaman, gabah misalnya. Bagaimana pandangan ulama? Fadhahaba, maka berpendapat ba'dul fuqaha, sebagian ulama ahli fikih. Bagaimana pendapatnya dalam kasus al-amwal al-zahirah, harta yang kelihatan? Ila anna daina, bahwa sesungguhnya hutang, la yamna'u, itu tidak mencegah hutang itu wujub zakah, status wajib zakat, fiha, di dalam al-amwal al-zahirah, dalam harta al-zahirah, harta yang gamblang jelas, al-mawashi waz-zuru, hewan ternak dan tanaman, maka status hutang itu tidak menghalangi kewajiban berzakat menurut pandangan fuqaha. Wa farraqu,
Sebagian fuqaha itu membedakan bainaha antara harta yang tampak wa bainal batinati dan antara harta yang tidak tampak. Kok bisa dibedakan antara al-amwal al-zahirah dengan al-amwal al-batinah? Harta yang tidak tampak dan harta yang tampak. Kenapa? Bi anna ta'alluqaz zakati, dengan sesungguhnya ikatan zakat biha dengan amwal az-zahirah aukadu itu lebih kokoh, lebih kuat. Jadi ikatan zakat, gantungan zakat kepada harta yang tampak, hewan ternak dan gabah misalnya, itu sangat kuat. Kenapa? Lidzuhuriha, karena harta itu kelihatan. Harta itu bisa dilihat semua orang, bisa dihitung semua orang, bisa dirasakan semua orang. Wa ta'allaqa qulubul fuqara biha, dan terikat, tergantung qulubul fuqara, hatinya orang-orang fakir, biha dengan al-amwal al-zahirah. Dan karena harta itu tampak, bisa dilihat, bisa dihitung oleh semua orang, maka hatinya orang-orang fakir, orang-orang miskin ini berharap bahwa dari sebagian harta itu ada yang dikeluarkan untuk mereka. Jadi harapan mereka sangat kuat karena bayangannya mereka bisa menghitung hewan ternak itu, dia bisa menghitung padi yang ditanam itu dengan hasil sekian, maka mereka punya harapan harta itu akan dikeluarkan dan mereka mendapat jatahnya. Walihada, dan karena ini syuri'a, disyariatkan di dalam sejarahnya, irsalus su'ati, mengutus, mengirim orang-orang pegawai-pegawai yang mengambil, li akhdhiha, untuk mengambil zakat pada harta-harta yang tampak, min arbabiha, dari pemilik-pemilik harta yang tampak. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dipraktikkan pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khulafa'uhu yaf'aluna, para pengganti-pengganti Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaf'aluna, melakukan harta itu, melakukan kebijakan mengutus amil zakat untuk mengambil harta fil amwal az-zahirah, pada harta-harta yang kelihatan. Karena semua orang bisa menghitung, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengkalkulasi, semua orang bisa dengan mata telanjang, dan tentu orang-orang fakir miskin berharap harta yang tampak itu, yang mereka lihat, mereka bayangkan, dikeluarkan dan mereka mendapat bagiannya. Ini pandangan ba'dul fuqaha, sebagian ulama fikih. Wa alaman iha, dan jika ada yang mencegah tidak mengeluarkan zakat fil amwal az-zahirah, pada harta-harta yang tampak, qatalahum, memerangi, hum, kepada mereka yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakrin as-Siddiq, sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Walam yarid, dan tidak sampai, tidak ada informasi, annahum, sesungguhnya khulafa, para pengganti Nabi, istaqrahun nas, memaksa manusia untuk mengeluarkan zakat alal amwal al-batinah, atas kekayaan-kekayaan yang tidak tampak, yaitu an-nuqudu wa urudut tijarah, emas, perak, dan harta dagang. Wali anna su'ata, karena orang-orang yang mengambil fi zahiri, di dalam harta yang tampak, ya'khuduna, mereka mengambil zakatnya harta, yajiduna, yang mereka temukan.
Karena as-su'ad, orang yang diutus untuk mengambil, amil zakat, yang diutus untuk mengambil harta itu akan mengambil dengan paksa tentu saja. Kalau pemiliknya tidak boleh, apa yang mereka temukan dengan mereka hitung dan mereka tahu kewajiban yang harus ditunaikan berapa. Wala yas'alu dan wala yas'aluna, dan para pegawai negara ini tidak bertanya amma dari sesuatu ala sahibiha pada pemilik harta yang tambah itu minad daini dari hutang yang dikirim oleh negara untuk mengambil paksa zakat kepada pemiliknya. Harta-harta yang tambah itu tidak bertanya punya hutang apa tidak. Wahada, hal ini, sejarah ini ya dulu menunjukkan ini ala annahu, bahwa sesungguhnya hutang pada amwal az-zahira la yamna'u, tidak mencegah hutang itu zakatnya al-amwal az-zahira, pada harta-harta yang tampak, al-mawashi waz-zuru, hewan ternak dan tanaman-tanaman, tetap punya kewajiban berzakat meskipun punya hutang. Ini pandangan ba'dul fuqaha, sebagian ulama ahli fikih. Wali anna ta'alluqal atma, dan karena sesungguhnya gantungan harapan minal fuqara'i, dari orang-orang fakir, biha dengan amwal az-zahirah, aksaru, itu lebih banyak. Karena harapan orang-orang fakir yang setiap hari melihat hewannya, melihat luasnya tanaman padi yang dia tanam, itu lebih banyak, lebih besar. Jadi harapan mereka jangan harapan kosong, tapi harapan yang diwujudkan dalam bentuk kenyataan, memberikan kepada mereka bagian zakat. Wal hajatu, kebutuhan ila hifdhiha, untuk menjaga harta itu, aufaru, itu lebih terpenuhi. Fatakuna, maka ada zakat, kewajiban berzakat, fiha, di dalam harta yang tambah itu, au kada, itu lebih kokoh, lebih kuat. Karena harta yang tampak seperti hewan ternak dengan tanaman-tanaman itu setiap saat bisa dilihat, dihitung orang, dan harapan orang fakir miskin begitu besar supaya mereka mendapat jatah dari zakat itu, maka tuntutan untuk mengeluarkan zakatnya lebih besar. Tuntutan untuk memberikan harapan kepada fakir miskin lebih kokoh. Karena apa? Karena mereka menunggu di tengah himpitan ekonomi, di tengah balutan problem sosial, di tengah kemiskinan, untuk mendapatkan siraman ekonomi yang mereka tunggu-tunggu. Pandangan siapa ini yang membedakan antara al-amwal al-zahirah dengan al-amwal al-batinah? Kalau al-amwal al-batinah tidak wajib berzakat jika punya hutang, karena itu kewajiban utamanya adalah melunasi hutang. Sedangkan al-amwal al-zahirah, meskipun punya hutang tapi tetap punya kewajiban berzakat. Hada ini qaulu Malikin, pandangan Imam Malik, wal Auza'i, dan Imam Auza'i, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa riwayatin an Ahmad, atau wa riwayatun, dan satu riwayat an Ahmad, dari Imam Ahmad. Di pandangan Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa pada kasus al-amwal al-zahirah tetap wajib berzakat, sedangkan pada al-amwal al-batinah tidak wajib berzakat. Bagi orang yang punya hutang, yang hutangnya itu menghabiskan hartanya, karena hutang itu mengurangi kadar uangnya. Wa yara, dan berpandangan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Apa pandangan Imam Abu Hanifah? Anna daina, sesungguhnya hutang itu, yamna'u, mencegah hutang itu, sairul amwali, semua harta. Menurut Imam Abu
Hanifah, hutang itu menghalangi orang untuk membayar zakat semua hartanya, baik al-amwal al-zahirah atau al-amwal al-batinah, baik harta yang tampak yaitu al-mawashi wa zuru, hewan ternak dan tanaman, atau al-amwal al-batinah yaitu an-nuqud wa urudut tijarah, emas perak dan harta dagang. Illa zar'a, kecuali tanaman, wasamro dan buah-buahan. Imam Abu Hanifah mengecualikan dua hal yang tetap orang itu wajib berzakat, yaitu tanaman dan buah-buahan. Wa qad ikhtalafa, dan sungguh berbeda pendapat Ibnu Umar, Imam Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, dan Imam Ibnu Abbas. Berbeda pandangan fidaini dalam masalah hutang ala zar'i, pada tanaman. Pandangan Imam Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dua sahabat besar yang menerima ilmu langsung dari Nabi, punya pandangan yang berbeda dalam masalah kewajiban zakat pada tanaman dalam kasus orangnya punya hutang. Faqala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas berkata, yukhriju, mengeluarkan orang itu ma, sesuatu, istadana, yang dia berhutang, ala samratihi, atas buahnya, wa yuzakki, dan dia mengeluarkan zakat, ma baqiya, sesuatu yang masih tersisa. Menurut Imam Ibnu Abbas, ya dia mengeluarkan dia gunakan buahnya itu untuk membayar hutangnya, dan kalau tersisa dan itu ada satu nisab, maka dia wajib berzakat. Jadi kewajiban membayar hutang tetap utama menurut sahabat Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata sahabat Ibnu Umar, yukhriju mastadana, dia mengeluarkan sesuatu yang dia punya tanggungan hutang, au anfaqa ala samratihi, atau dia menginfakkan atas buahnya, wa ahlihi, dan keluarganya, wa yuzakki ma baqiya, dan dia mengeluarkan zakat harta yang tersisa. Jadi menurut sahabat Ibnu Umar, tetap hutang ini harus dibayar, atau dia infakkan untuk keluarganya, atau dia infakkan pada buahnya itu, dan sisanya dia zakati. Walladzi yattadhihu lana, walladzi, sesuatu, yattadhihu, yang jelas, sesuatu itu lana, bagi kita. Apa? Anna tafriqa, sesungguhnya membedakan, bainal mal, di dalam harta az-zahiri yang tampak, wal batini, dan harta yang tidak tampak. Menurut Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, membedakan status hukum harta yang zahir dan batin, harta yang tampak dan harta yang tidak tampak. Amrun, itu sesuatu, ghairu wadihin, yang tidak jelas, yang tidak clear. Membedakan ada harta yang tampak dan harta yang tidak tampak, itu sesuatu yang difficult, sesuatu yang tidak clear, yang sulit, bahkan ya tidak rasional, sesuatu yang dari aspek kajian ilmiah, dari aspek pertimbangan objektif, itu kurang bisa diterima.
Wadzuhur wal butunu amrun nisbiyun. Harta yang tampak atau yang tidak tampak itu sesuatu yang relatif dan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dunia. Warubama asbahat, dan terkadang menjadi urudut tijarah, harta dagangan, fi asrina, di era kita, di era yang penuh dengan internetisasi, di era yang penuh dengan digitalisasi sekarang ini, asyadda zuhuran, itu jelas lebih tampak. Laporan keuangan harian, laporan keuangan mingguan, laporan keuangan bulanan itu begitu clear. Di internet, di komputer, bisa dicetak. Waburuzan, dan lebih tampak lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wa ghairihim, dan selain orang-orang fakir, minal an'am, jika dibandingkan dengan hewan ternak, wazuru'i, dan tanaman. Karena di era kita sekarang ini yang penuh dengan inovasi di bidang teknologi misalnya, maka laporan keuangan dari sektor perdagangan, dari sektor emas dan perak itu justru jauh lebih tampak, jauh lebih clear, jauh lebih terlihat valid daripada harta yang dalam bahasa fikih yang zahir, daripada hewan ternak dan tanaman-tanaman. Walihada, dengan pertimbangan ini, kami melihat, Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, anna ta'lila, sesungguhnya membuat illat, bahwa harta yang tampak itu bisa dilihat banyak orang, dan harapan orang fakir kepada harta itu sangat besar dibandingkan harta yang tidak tampak. La yuqawimu, itu tidak bisa membandingnya umumal adillah as-sabiqah, keumuman dalil-dalil yang sudah terdahulu. Tidak bisa membatalkan, tidak bisa membandingi. Wa annad daina, dan sesungguhnya hutang, yamna'u, mencegah hutang itu, wujub zakat, kewajiban berzakat, bisa iril amwal, pada semua harta. Menurut Imam Yusuf Al-Qaradawi, tidak usah dibedakan antara harta yang tampak dan tidak tampak. Kenapa? Karena di era sekarang ini harta yang tampak dan tidak tampak sama saja. Bahkan harta yang tidak tampak, dengan kasus perdagangan misalnya, laporan keuangannya justru semakin jelas, transparan, akuntabel, bisa dilihat siapapun yang bisa mengakses itu. Wasyari'atu, syariat Islam itu ta'malu, berjalan beramal daiman, selamanya berpijak kepada alat taisiri, mempermudah, alal madini, kepada orang yang punya hutang, wal akhdhu biyadihi bikullil wasail, wal akhdhu, dan mengambil biyadihi, dengan kekuasaannya, dengan tangannya, al-madin bikullil wasail, dengan semua instrumen, wa bisyattal majalat, dan di semua tempat-tempat berjalan. Wa dzalika la yattafiqu wa ijabuz zakati alaih. Wa dzalika, hal itu, la yuttafaqu, tidak didukung, tidak disepakati, wa ijabu zakat, dan kewajiban zakat, alaihi, kepada madin. Jadi syariat Islam itu berlandasan taisir, mempermudah. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agamamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menghendaki kemudahan di dalam syariat Islam yang kita jalani ini, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi berpandangan bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan antara al-amwal al-zahirah dengan al-amwal al-batinah. Artinya apa? Semuanya menghalangi kewajiban berzakat. Wa hadza qaulu Atha, ini juga pandangan Imam Atha, wal Hasan, Imam Hasan, wa Sulaiman, wa Maimun bin Mahran, dan Maimun bin Mahran, wa Nakhai, wa Tsauri, wa Lais, dan Imam Lais,
wa Ishaq dan Imam Ishaq, wa riwayatun dan satu riwayat an Ahmad dari Imam Ahmad. Warawa dan meriwayatkan hu ing pandangan ini juga Abu Ubaid al-Mahkul, Imam Abu Ubaid al-Mahkul dari Imam Mahkul, wa qala yarwi an Tawas, dia meriwayatkan dari Imam Tawas aidan. Begitu juga. Wa ikhtara Abu Ubaid, Imam Abu Ubaid memilih anna daina, sesungguhnya hutang, idza ulimat sihhatuhu, idza ulimat ketika diketahui sihhatuhu, kebenaran dari hutang itu, ay lam yakun mujarrada da'wah, tidak hanya sekedar dakwah, pengakuan dakwaan yusqitu az-zakata, menggugurkan zakat. Jadi hutang itu ketika jelas memang dia betul-betul punya hutang, tidak rekayasa, itu betul-betul bisa menggugurkan hutang. An sahibi zar'i, dari pemilik tanaman-tanaman, wal masyadi, dan hewan ternak, hewan. Imam Abu Ubaid begitu. Ittibaan, karena mengikuti li sunnatir Rasul, pada sunnah Rasul, alladzi amara, yang memerintahkan Rasul, untuk khoda, supaya diambil az-zakatu, zakat minal aghniya, dari orang-orang kaya, lituradda, untuk dikembalikan, diberikan alal fuqara, kepada orang-orang fakir, wal madini, orang yang punya hutang, min ahli zakah, termasuk golongan yang wajib berzakat. Fa kaifa tu'khadhu minhu, bagaimana tu'khadhu, diambil zakat, minhu, saking madin, wa ma'hadha, dan beserta hal ini, innahu minal gharimin, dia termasuk orang-orang yang punya hutang. Fastaujabaha, maka dia mewajibkan zakat itu min jihataini, dari dua arah. Ini menurut pandangan Imam Abu Ubaid. Jadi hutang itu